Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahi keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat belajar secara offline. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Imran Huta Barat, Ines Bita Nuriski, Jessica, Melanie Napitapulu, dan Putri Azra Sitepu. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan merupakan fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, serta program-program yang dilakukan. Perencanaan merupakan proses terpenting, sebab perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam sebuah perencanaan terdapat pula unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan berikut. Yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan? Yang kedua, apa sebab tindakan tersebut harus dilakukan? Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan? Yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan? Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut? Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakannya, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Menurut Tehani Handoko sendiri, pada tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Alasan perlunya perencanaan. Salah satu maksud dibuatnya sebuah perencanaan adalah untuk melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Yang pertama, untuk mencapai protective benefit, yaitu untuk mengurangi atau meminimalis kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positive benefit, yaitu untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, manfaat dan kelemahan perencanaan. Manfaat yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 3. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 4. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Kelima, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan mudah dipahami. 6. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Adapun kelemahannya, yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. 4. Kadang-kadang, hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Kelima, ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten.
Berikut merupakan macam-macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana strategis adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah. Dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah. Rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Dan masing-masing rencana operasional berkenaan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Adapun kerangka waktu perencanaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang atau long range plan merupakan suatu rencana yang meliputi banyak tahun, bahkan mungkin beberapa dekade. Yang kedua, rencana jangka menengah, yaitu suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode 1 hingga 5 tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini. Ketiga, rencana jangka pendek. Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek yang memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Rencana jangka pendek atau short range plan sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari manajer. Terdapat 2 jenis rencana jangka pendek. Yang pertama, rencana tindakan atau action plan, yaitu merealisasikan semua jenis rencana. Kemudian yang kedua, rencana reaksi atau reaction plan, yaitu rencana yang dirancang untuk membuat perusahaan dapat bereaksi terhadap situasi yang tak terduga. Adapun tanggung jawab untuk menetapkan tujuan perencanaan dapat dilakukan oleh yang pertama, staf perencanaan, yang kedua, satuan tugas perencanaan, ketiga, dewan direksi, keempat, chief executive officer atau CEO, kelima, komite eksekutif, dan yang keenam, manajemen lini. Hambatan dalam penetapan dan tujuan dan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk. Membayar dividen yang besar kepada pemegang saham mungkin tidak tepat jika dananya didapatkan dengan mengorbankan penelitian. Dan pengembangan tujuan mungkin juga tidak tepat jika tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Tujuan juga tidak tepat jika tujuan itu mendapatkan terlalu banyak penekanan pada ukuran kuantitatif maupun kualitatif dari keberhasilan. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi. Yang keenam, keterbatasan. Keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana, dan penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan, penyesuaian, dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi.
Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi, fungsional, dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi, dari tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras. Karena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis. Tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbaharui secara berkala. Yang terakhir, sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen, orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Adapun definisi pengambilan keputusan menurut para ahli, yang pertama GR Theory, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Harold Kohns dan Kirill O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak, adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Menurut Theo Hyman, inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam kehubungan ini, kita melihat keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif, berarti penempatan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah. Menurut Dr. Andes H. Malayu SP Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Menurut Chester E. Barnard, keputusan adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Yang kedua, teori inkremental. Dan yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Teori ini adalah teori pengambilan keputusan yang paling banyak dikenal dan juga paling banyak diterima oleh kalangan luas. Dan juga teori ini banyak mendapatkan kritik. Dan kritik yang paling tajam yaitu berasal dari seorang ahli ekonomi dan matematika, yaitu Charles Lindblom. Charles Lindblom secara tegas menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarnya tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret dan terjerumuskan dengan jelas. Yang kedua, teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, dan hal ini diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.
Dan yang ketiga yaitu teori pengamatan terpadu. Penganjuran teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi, ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingan praktis yang akan terabaikan. Model pengamatan terpadu juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaan guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluannya untuk melakukan scanning dan semakin menyeluruh scanning itu. Sementara efektif pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional, komprehensif, dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, dan nilai-nilai ideologis. Yang pertama saya jelaskan nilai-nilai politik. Membuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien atau badan organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik dan kebijaksanaan. Dengan demikian akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik yang bersangkutan. Yang kedua yaitu nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalamnya. Semisalnya badan-badan administrasi, menggunakan sebagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggota yang menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Sepanjang nilai-nilai semacam itu ada, orang-orang yang bertindak selaku mengambil keputusan dalam organisasi itu kemungkinan akan dipedomani oleh pertimbangan-pertimbangan semacam itu sebagai perwujudan dari hasrat untuk melihat organisasi tetap lestari, tetap maju, atau untuk memperlancar program-program kegiatannya, dan juga untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang selama ini dinikmatinya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam mengambil keputusan. Para politisi yang menerima uang sogok untuk membuat keputusan tertentu yang menguntungkan si pemberian uang sogok. Semisalnya sebagai hadiah pemberian perizinan atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek tertentu. Jelas mempunyai kepentingan pribadi dalam benaknya. Seorang presiden yang mengatakan di depan para wartawan bahwa ia akan menggebut siapa saja yang bertindak inkonstitusional, jelas juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Misalnya, agar ia mendapatkan tempat terhormat dalam sejarah bangsa sebagai seseorang yang konsisten dan nasionalis. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman menindaknya bagi masyarakat yang meyakininya. Di Indonesia, ideologi Pancasila setidaknya bila dilihat dari sudut perilaku politik rejim telah berfungsi sebagai resep untuk melaksanakan perubahan sosial dan ekonomi. Bahkan, ideologi ini kerap kali juga dipergunakan sebagai instrumen pengukur legitimasi bagi partisipasi politik atau partisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Next, ada fungsi dan tujuan pengambilan keputusan.
Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional yaitu sifatnya futuristik. Dan tujuan pengambilan keputusan itu dia terbagi menjadi dua, yaitu tujuan bersifat tunggal dan yang bersifat ganda. Yang bersifat tunggal yaitu hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain, sedangkan yang ganda masalah saling berkaitan dan dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang pertama yaitu komposisi kelompok. Dalam komposisi kelompok ini ada yang harus diperhatikan dalam menyusunnya, yaitu penerimaan tujuan umum, pembagian tugas kelompok, komunikasi dan status struktur, dan juga ukuran kelompok. Dan faktor yang kedua yaitu kesamaan anggota kelompok dan keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lainnya. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh atau pengkutuban polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan terdiri dari 3, yaitu 1. Model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko atau risk, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini disebut juga model stokastik. Dan yang ketiga, model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan, yaitu kondisi yang penuh ketidakpastian. Ini relevan dengan apa yang dipelajari dalam game teori. Selanjutnya, langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. 2. Penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. 3. Penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. 4. Penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya, kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.